Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Farasliasti, NIM 210504061. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis dari putusan-putusan yang saya dapatkan untuk memenuhi UAS mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil analisis putusan nomor 75 PK garing Perdata titik sus strip HKI garing 2014 tentang duduk perkara putusan ini. Putusan tersebut merupakan bagian dari sebuah klaim pembatalan desain industri yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat dan ikut tergugat. Isi gugatan tersebut antara lain membahas tentang jual beli atau identik imaterial dalam konfigurasi desain industri bak mandi milik penggugat dan tergugat yang terdaftar atas nama bagian tergugat. Penggugat berpendapat bahwa karena penggugat adalah pihak pertama yang mengungkapkan dan mendesain bak mandi ini, maka seharusnya pihak tergugat menolak permohonan pendaftaran desain industri milik tergugat. Selain itu, penggugat juga berpendapat bahwa desain industri milik tergugat tidak memiliki unsur kebaruan dibandingkan dengan desain milik penggugat. Dan tergugat juga mendasarkan desain hasil yang bukan hasil kreasi atau idenya, melainkan mengambil dan mengklaim desain penggugat. Penggugat juga melanggar perbedaan jangka waktu yang besar dalam pengurusan permohonan pendaftaran desain industri antara penggugat dengan tergugat yang seharusnya memiliki klasifikasi desain industri internasional yang sama. Penggugat juga mengajukan ganti rugi kepada pihak tergugat atas proses kilat dalam penerbitan sertifikasi desain milik tergugat. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan desain industri ini berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau pasal 4 kepada pengadilan niaga. Selanjutnya, pasal-pasal yang digugat pada putusan ini yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Selanjutnya, pertimbangan hakim dalam putusan ini mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali yaitu Jaka Agustina, membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan nomor 02 garing Desain Industri garing 2013 garing PN Niaga garing Medan tanggal 5 September 2013 serta mengadili kembali menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum termohon peninjauan kembali atau penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar 10 juta rupiah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis putusan nomor 889K garing Perdata titik sus strip HKI garing 2019. Duduk perkara pada putusan nomor 889 ini, putusan tersebut menyatakan bahwa desain industri yang didaftarkan dengan nomor pendaftaran IDD 0004 8029 pada tanggal 18 Januari 2018 berjudul Papan Iklan atas nama tergugat yang melanggar pasal 4 Undang-Undang Desain Industri. Pengadilan memerintahkan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu membatalkan atau menyatakan batal pendaftaran desain industri dengan nomor pendaftaran IDD 00004829 pada tanggal 18 Januari 2018 yang berjudul papan iklan tersebut atas nama tergugat beserta segala akibat hukumnya. Selanjutnya, memerintahkan intervensi. Kedua, untuk segera mencatat pembatalan desain industri tersebut pada tanggal 18 Januari 2018 berjudul papan iklan atas nama tergugat dalam daftar umum desain industri. Selanjutnya, memerintahkan intervensi kedua juga untuk segera mengumumkan pembatalan desain industri dengan nomor registrasi yang tertera pada tanggal yang sama 18 Januari 2018 berjudul papan iklan atas nama tergugat dalam berita resmi desain industri. Pasal-pasal yang digugat dalam putusan ini yaitu menyebutkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem hukum Indonesia, termasuk yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Pertimbangan hakim dalam putusan ini yaitu menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para pemohon kasasi ditolak, maka para pemohon kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Mengadili yang pertama, menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi, yaitu yang pertama PT Lintas Promosi Global dan yang kedua Andrew Tanyono. Yang kedua, menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar 5 juta rupiah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil putusan nomor 53K garing perdata titik sus strip HKI garing 2015 tentang duduk perkara pada putusan ini, yaitu tergugat telah beritikat buruk dan bertentangan dengan undang-undang, telah mendaftarkan desain industri dengan judul nampan pada turut tergugat tanpa sepengetahuan para penggugat. Kim So-chang telah beritikat buruk dan bertentangan dengan undang-undang. Ia telah mendaftarkan desain industri kerajinan rotan dengan jenis nampan yang selama ini telah diotorisasi oleh para penggugat dan tergugat pada turut tergugat. Para penggugat adalah pihak yang berkepentingan sebagai pelaku bisnis barang-barang kerajinan rotan dengan jenis nampan yang dihasilkan dari daerah Cirebon yang telah memperdagangkan desain ini. Penggugat satu adalah badan usaha yang telah lama melakukan produksi dan penjualan atas barang-barang kerajinan rotan yang berbentuk nampan di daerah Cirebon dan di sekitarnya. Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 telah terjadi hubungan bisnis antara penggugat 1, penggugat 2, dan penggugat 3 terhadap tergugat dan seorang warga negara Korea Selatan yang bernama Kim So-chang terkait perdagangan barang-barang kerajinan rotan yang dihasilkan dari daerah Cirebon, termasuk diantaranya barang desain industri yang dalam perkara ini. Hubungan bisnis penjualan dan perdagangan barang-barang kerajinan rotan tersebut telah memberi peluang yang sangat baik bagi para penggugat maupun tergugat, di mana penjualan dan perdagangan tersebut tidak hanya dijual di dalam negeri, tapi telah dijual ke luar negeri dengan cara mengekspor ke negara Korea. Hubungan bisnis tersebut jelas-jelas telah memberikan keuntungan bagi penggugat 1 dan penggugat 2 sebagai pihak yang membuat, memimpin, dan mengakomodir pelaksanaan pembuatan kerajinan rotan dengan jenis nampan. Juga memberikan keuntungan bagi penggugat 2 dan penggugat 3 serta tergugat dan saudara Kim So-chang.
Kemudian hubungan bisnis ini uh, yaitu perdagangan barang-barang kerajinan rotan dengan jenis nampan tersebut tidak berlangsung lama. Karena pada sekitar tahun 2011, hubungan bisnis antar para penggugat dan tergugat mengalami gangguan yang akhirnya telah mengakibatkan berhentinya hubungan kerjasama tersebut. Lalu, desain industri yang diterbitkan oleh tergugat tidak ada sesuatu yang baru dengan alasan barang atas desain industri tersebut diperjualbelikan sejak tahun 2010, bahwa dengan demikian tergugat telah melakukan upaya peniruan atau penjiplakan yang sangat bertentangan dengan tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual dan secara nyata membohongi pejabat publik. Dalam hal ini yaitu Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan sengaja menyatakan mempunyai desain industri yang baru meskipun tergugat mengetahui desain industri yang dimohonkannya itu tidak baru dan telah menjadi pengiklan dari tahun 2010. Permohonan tergugat telah secara nyata mempunyai itikat buruk ketika mengajukan pendaftaran desain industri dalam perkara. Terdaftarnya desain industri jenis nampan yang diajukan oleh dan dimiliki oleh tergugat dengan cara itikat buruk jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Bahwa perbuatan tergugat yang telah melakukan upaya peniruan yang sangat tidak sesuai dengan tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual dan membohongi pejabat publik yaitu Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan secara sengaja yang menyatakan mempunyai desain industri yang baru meskipun telah menjual dan tahun 2008 jauh sebelum tergugat mendaftarkan desain industri. Yang dimaksud yaitu Aquo. Bahwa oleh karena perbuatannya ini telah dilakukan oleh tergugat tersebut adalah mempunyai itikat buruk ketika mengajukan pendaftaran desain industri ke tempatnya turut tergugat. Selanjutnya, pasal-pasal yang digugat oleh putusan ini yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya, yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Pertimbangan hakim dalam putusan ini yaitu menimbang bahwa putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, sehingga pemohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Sindu Handoyono tersebut harus ditolak. Menimbang juga bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi ditolak, pemohon kasasi harus menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Sindu Handoyono. Selanjutnya, menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar 5 juta rupiah, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Perbandingan dari 3 putusan yang saya analisis yaitu putusan nomor 75 PK Garing Perdata strip HKI Garing 2014, pengadilan memutuskan Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali yaitu Jaka Agustina dan batalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Medan nomor 02 garing Desain Industri garing 2013 garing PN Niaga garing Medan tanggal 5 September 2013 bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa produk nampan telah diproduksi dan diperdagangkan oleh masyarakat Cirebon jauh hari sebelum didaftarkan oleh tergugat sehingga desain produk nampan yang terdaftar atas nama tergugat tidak memiliki kebaruan, karena itu layak untuk dibatalkan. Selanjutnya, putusan nomor 53K garing perdata strip HKI garing 2015, pengadilan memutuskan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata
bahwa putusan Pengadilan Niaga dan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan garis miring garing atau undang-undang, sehingga pemohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Sindu Hayono harus ditolak. Baiklah, selanjutnya putusan yang terakhir yaitu putusan nomor 889 K garing Perdata titik strip HKI garing 2019 bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi yaitu PT Lintas Promosi Global dan kawan hak tersebut harus ditolak. Itulah video penjelasan analisis putusan-putusan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.